Untuk jenis sapi yang ada di kita itu ada Brahman Cross, ini anakan dari sini kita silangkan, ada yang kita IB, ada yang kita silangkan dengan pejantan langsung. Pejantannya kita pakai yang Angus ada, untuk yang Brahman Crossnya juga ada. Kebetulan ini anak-anak yang sudah berumur 4 bulanan, 3-4 bulanan itu. Ada yang jenis jantan dan betina, ini kebanyakan jenis Brahman Crossnya, jadi BX. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat sore ya. Nah teman-teman, kita akan langsung menemui pengelolanya ya. Halo Mas, selamat sore. Halo, selamat sore. Maaf juga, Mas. mengganggu. Nah kali ini aktivitasnya apa Mas di kandang ini Mas? Di kandang ini kita melakukan penggemukan sapi, Penggemukan sapi ya? Cross. Oh iya, Dan juga kita ada perkenalan breedingnya. dulu Mas. Perkenalan, Siap. monggo. Ya, nama saya Lukman Hakim Amrullah. Saya kebetulan diamanahkan untuk di supervisor di feedlot sini untuk di penggemukan dan di breedingnya untuk sapi BX-nya, sapi impor, dan juga untuk kita ada sapi kurbannya juga, berbagai jenis sapinya ada. Oh iya, alamatnya di Ya, sini di mana? Untuk alamat di sini di Kampung Parung Bedil, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Oh iya. Oh iya Mas, kalau di sini jenis sapinya apa Mas nih? Untuk jenis sapi yang ada di sini kebetulan kita pakai impor sapi Brahman Cross BX itu. Ada juga untuk sapi lokalnya kita pakai Simmental Limosin, ada juga yang Madura, ada juga yang Pegon untuk yang silangan. Gitu. Oh iya Mas, ini bisa posturnya bisa mencapai berapa bobotnya Mas? Postur bobot tergantung jenisnya, untuk jantan kurang lebih di 500 sampai 600-an, untuk betina di kurang lebih di 400 sampai 500-an. Nah Mas, di sini kapasitas kandangnya berapa ini Mas? Untuk kapasitas kita yang ada untuk yang di sini itu berjumlah 800 ekor. Untuk jenis sapi yang ada di kita itu ada Brahman Cross, ini anakan dari sini kita silangkan, ada yang kita IB, ada yang kita silangkan dengan pejantan langsung. Pejantannya kita pakai yang Angus ada, untuk yang Brahman Crossnya juga ada. Kebetulan ini anak-anak yang sudah berumur 4 bulanan, 3-4 bulanan itu. Ada yang jenis jantan dan betina, ini kebanyakan jenis Brahman Crossnya, jadi BX. Jenis yang ada di kita di PT Sukamulya Jaya Lestari ini ada jenis Brahman Cross, sapi Brahman Cross, sapi BX yang kita silangkan dengan beberapa sapi pejantan yang di sini. Ada yang kita silangkan dengan pakai inseminasi buatan, ada yang kita silangkan dengan pejantan. Pejantan kita ada pejantan Angus, ada pejantan Brahman juga. Gitu. Ini perkiraan umur berapa ya Mas? Rata-rata nih. Ya, anaknya. Yang anaknya. Anaknya ini kurang lebih di 3-4 bulanan. 3-4 Iya, bulan jantan ya? dan betina kita gabung dulu, belum Yang kita pisah. betina ini udah Ini betina udah laktasi 2. laktasi 2 ya? Iya, ada yang 3, ada yang 2 gitu. Loh, yang pejantannya yang Pejantan di sana kita khusus sedang di koloni koloni ya? lain ini karena baru beranak gitu. Belum kita gabungkan ke pejantan lagi. ini ada yang menarik, itu yang black itu apa ini? Itu jenis Angus, Pak. Ini Itu pejantan berasal kita. dari mana itu? Ini kita Negara mana Mas itu? Kita dari Eropa, ini Angusnya Eropa ya, asalnya, cuman kita sudah lahiran di sini. Ini udah umur 3 tahunan buat pejantan di sini. Agak gelap. Nah. Oh, yang ini ya? Ini Iya. sebagai pejantannya ya? Iya, pejantan, dan satu lagi ini juga yang tengah ada yang Brahmannya. Brahman ya? Iya. Oke Mas Lukman, kalau Ya, di sini ada stok untuk korban besok Mas? Kita ada, kebetulan kita yang stok yang ready, ada yang ekonomisan dari jenis Madura, itu harga dari 19.5 sampai 23 ada. Untuk yang jenis Pegon juga ada, Simmental Limosin ada juga. Berarti kita misalnya ada yang order, udah siap ya Mas? Siap. Oke teman-teman, bagi yang tertarik atau mau berkorban bisa silakan hubungi ke SHL di sini ya. Dan saya sudah cantumkan nomor WA-nya. Nah Mas, untuk perawatan sapi impor ini bagaimana Mas? Perawatan untuk sapi BX ini untuk yang impor Australia sangat mudah, sangat gampang, karena di sananya kita sudah koloni ya, di sana dilepas liarkan, kasarnya diabur. Di sini juga kita dilepas liarkan, cuman kita bikin kotak, namanya kita biasa sebut pen per pen gitu. Jadi
kita isi per pen sesuai kapasitas kandang pen kita. Kalau di kita isinya sekitar 40 per pen, kita isi sesuai, kita kasih makan tiap hari, pagi, siang, sore, bahkan malam kita air libitum. Sisanya kita ada pengecekan kesehatan, monitoring, pakan, air, checklistnya gitu dan semuanya. Dan di sini juga kita ada sistem SKAS-nya dari Australia untuk pengecekan semuanya gitu. Kalau dari segi pemberian pakannya mudah nggak Mas? Pemberian pakan sangat mudah dibanding sapi lokal sebenarnya di kita. Tinggal kita ngasih makan aja sesuai kebutuhan sapi itu, tinggal isinya berapa per pennya, beratnya berapa, tinggal kita kalkulasikan kebutuhan dia per hari per 24 jam itu berapa. Nanti kita kasih makan itu, dan tidak lupa juga untuk seratnya kita kasihkan untuk hijauannya dari pakcoy, tangkal jagung ataupun jenis hijauan lainnya. Kalau menghadapi berbagai penyakit kan ini baru-baru ini muncul berbagai penyakit ya, Ya. mulai dari PMK, Ya. lato-lato, Ya. apalagi Ya, penyakit LSD banyak apa yang kita ini LSD, PMK, LSD sekarang yang lagi merebak juga, PMK untuk tahun lalu yang sudah kita banyak di Indonesia merebak ya. Alhamdulillah kita sudah ada vaksinnya semua, dari vaksin PMK sampai vaksin LSD. Dari vaksin PMK kita sapi baru datang langsung kita vaksin semua, kita injek lengkap 2 sesuai kebutuhan. Vaksin PMK, vaksin LSD kita masukkan, dan nanti ada sistem grading, kita kasih obat seminggu setelah nyampe kita grading, kita sesuai beratnya ya, nanti kita timbang satu-satu, terus nanti kita injek obat, vitamin sama obat cacingnya gitu. Nah, misalnya ini ada pemula yang tertarik ingin Ya. berternak, Ya. breeding sapi impor ini. Ya. Untuk pemula mencari bibit yang bagus seperti apa, Mas? Ya, untuk yang bibit-bibit yang untuk sapi impor ini kita kebetulan sedang mengembangkan ya pelan-pelan, karena breeding kita sapi lumayan lama ya, setahunan kurang lebih, untuk buntingnya 9 bulan 10 harian. Kita juga lagi mengembangkan dengan berbagai jenis perkawinan, lewat IB, terus lewat pejantan dan segala macamnya. Tinggal kita lihat frame sapinya saja, untuk yang tergantung permintaan, yang jenis jantan ataupun betina, warna ataupun apa, kadang tergantung permintaan customernya masing-masing gitu. Karena ya alhamdulillahnya untuk jenis sapi ini tidak terlalu aneh-aneh dan tidak terlalu macam-macam. Untuk pemeliharaannya ya tidak berkebutuhan khusus lah kasarnya untuk pemeliharaannya. Dari segi sapi ini cukup kebutuhan pakan tiap harinya kita penuhin saja. Nanti obat-obatan kita jadwalkan tertentu tiap 6 bulan, obat cacing ataupun 3 bulan, tergantung dari kondisi sapinya saja gitu. Kalau untuk sapi impor sendiri, kita sebenarnya perlu peraturan yang panjang karena kita berkaitan dengan Australia. Itu kalau untuk sapi impor kita harus dari sana, kita perlu perizinan lengkap lah dari A, B, C dan banyak lah gitu, dari dinas ya, ya, dari dinas, dari kementerian ini, kementerian pertanian dan segala macamnya gitu. Jadi alangkah baiknya mending bisa pakai yang anakan, yang udah beranak di sini ya, itu udah dikawinkan dan beranak lagi, nanti bisa sudah jadi lokal kita, itu aman. Jadi tidak perlu harus izin ya. Ya, itu aman karena itu udah anakan di kita, udah keturunan kedua dan ketiga. Karena keturunan pertama kadang dia udah masih sifat agresifnya masih ada, karena di sana juga dilepas liarkan, agresif dan segala macam. Perlu penanganan yang benar-benar dia itu sudah terlatih lah gitu. Untuk sapi baik dari Australia. Terima kasih Mas Lukman, luar biasa. Saya doakan pekerjaannya semakin lancar. Amin, ya. amin ya robbal alamin. Dan usahanya di tempat ini semakin jaya. Amin, amin. Terima kasih teman-teman.